kembali lagi di channel saya ya. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang teori humanistik dalam mata kuliah psikologi. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Humanistik adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Permasalahan ini dirangkum dalam 5 postulat dalam psikologi dari James Bugental tahun 1964, yaitu: pertama, manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen. Yang kedua, manusia memiliki konteks yang unik dalam dirinya. Yang ketiga, kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. Yang keempat, manusia mempunyai pilihan-pilihan dan tanggung jawab. Yang kelima, manusia bersifat intensional, mereka mencari makna, nilai, dan memiliki kreativitas. Tokoh dari teori humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Definisi humanistik adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanistik, yaitu peran kognitif atau pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, yaitu mental yang membentuk individu. Dalam pandangan humanis, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar, yaitu pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Prinsip-prinsip teori humanistik: 1. Manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid dan mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakannya. Yang kesepuluh, belajar sosial mengenai proses belajar. Oke, sekian penjelasan video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.